Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul muhajirin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum as-sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin was-salihin wa ila arwahil abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina. Biniyatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa ya'afwanhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selamat datang. Baris ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau alam daya dipas. Wa'alam anna min anwa'iha, dan ketahuilah bahwa di antara macam-macamnya riddah, murtad, keluar dari Islam, itu namanya murtad. Makanya kafir ada dua, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau kafir asli kemudian dia masuk Islam, maka Allah ampuni perbuatan-perbuatan dia ketika dia jadi kafir. Tak perlu digodok. Ketika dia kafir, dia kan tak salah. Begitu masuk Islam, wantaha maka salat diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kafir murtad, awalnya muslim, lalu dia murtad. Nah, kalau murtadnya tahunan kan banyak kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Sholat ditinggalin, puasa ditinggalin. Maka kalau dia kembali masuk Islam, dia wajib qadha. Itu namanya kafir murtad, karena awalnya adalah muslim. Seharusnya dihukum mati. Ya, mungkin di negara dia tinggal tidak melaksanakan hukum Islam. Ya, dulu ada pada masa Pak Harto, siapa itu? Iya, Sudomo, lama-lama murtad itu. Ya, mereka alhamdulillah kembali kepada agama Islam. Alhamdulillah. Itu wajib qadha itu. Umpamanya dia qadha tapi nggak keburu karena murtadnya terlalu lama, lalu meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni. Yang penting ada kemauan. Yang kalau murtadnya puluhan tahun, ya kan, berapa kali dia qadha. Ya, dia ada kemauan, baru sehari qadha lalu meninggal. Itu mudah-mudahan Allah ampuni, kan Allah Maha Pengampun. Ya, itu. Jadi kafir ada asli, ada murtad, gitu ya. Nah, di antara macam-macamnya riddah keluar dari Islam,
ayazima mukallafun mukhtar, yaitu ya, berkeinginan kuat, azab namanya. Ya, azab itu apa? Perbuatan berbeda kuat tapi punya keinginan yang sangat kuat, namanya azab. Ya, tapi kalau sedang melakukan, ya itu namanya niat. Ya kita kan salah kaprah. Sekalian mau ke Surabaya besok itu bukan niat, namanya azab. Ya. Kalau niat itu begitu kereta bergerak, ya ke arah timur, sekalian ke Surabaya yang timur. Lihat orang niat sholat kapan? Ketika takbiratul ihram. Ya, maka disebut niat bareng dengan perbuatan sholat. Tapi kalau nggak bareng namanya azab. Tadi punya keinginan kuat, ya, belum dilakukan tapi punya keinginan, tekad yang kuat. Apa ini? Mukallafun itu seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Pengemban hukum, itu sudah akil baligh, namanya mukallaf. Ya, kalau belum baligh, ya tidak disebut mukallaf. Tidak menjadi orang yang berkewajiban melaksanakan apa yang telah perintahkan. Ya, tapi untuk urusan sholat, ya, meskipun orang belum mukallaf, anak kecil belum balik kan nggak wajib sholat. Tapi sangat pentingnya sholat 5 waktu. Orang tua disuruh oleh baginda Rasul memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat sekalipun belum balik. Bahkan ketika umur 7 tahun. Dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum wa hum abna'u 10, wa farriquhum bil madaji." Kata Rasul, perintahkanlah anakmu mendirikan sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun belum balik. Ya baik laki maupun perempuan. Apa sih balik? Alamatul bulugh, tanda balik itu pertama adalah yaitu kalau perempuan haid dan umurnya 7 tahun, kurang sebulan nggak apa-apa. Tapi kalau kurang setengah tahun, apalagi baru umur 9 tahun, kurang 9 tahun, ya kurang sebulan nggak apa-apa. Tapi kalau kurang 2 bulan, apalagi sampai setengah tahun, nah itu namanya bukan haid, tapi istihadah. Darah penyakit itu bukan tanda balik. Ya, bukan tanda balik. Yang kedua, yaitu dengan mimpi indah. Ya, mimpi indah. Ya. Nah itu tanda balik. Nah sekarang haid juga mimpi indah kan pakainya umur. Itu umur 15 tahun. Umur 15 tahun maka disebut mukallaf. Sekali lagi untuk sholat, ini Rasulullah disuruh. Karena sholat itu paling penting, perlu dibiasakan. Makanya sebelum balik, belum mukallaf, itu Rasulullah menyuruh ya orang tua untuk memerintahkan anaknya melaksanakan sholat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alayya wa hum abna'u 10. Pukul ya anak kamu kalau diperintahkan sholat umur 10 tahun nggak mau, disuruh memukul. Ini kewajiban orang tua, bukan kewajiban suami. Ada suami istrinya nggak sholat, nggak boleh mukul kan? Nggak boleh. Ya, suami boleh mukul, itu yang dalam kita baca dalam kitab fikih. Ya, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. An-Nisa. Ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu sekalian para suami khawatir istri kamu terus maka taat kepada suami dalam melaksanakan sebagai istri, kewajiban sebagai istri, bukan kewajiban ya Allah, bukan. Rasulullah kan kewajiban Allah, yang urusannya dengan Allah. Ya, ini kewajiban yang wajib dilakukan terhadap suami, karena suami istri kan punya hak dan kewajiban. Ya, kewajiban suami lebih banyak. Kenapa? Hak suami lebih banyak karena kewajiban suami lebih banyak. Satu contoh, hak talak. Sini nggak punya hak talak. Ya, istri ngomong, so talak kamu kepada suami,
10.000 kali juga nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. Karena dia nggak punya harta, dia hanya punya apa? Khuluq, itu menuntut ke pengadilan. Itu pun kalau suaminya mau, mantap. Kalau enggak, ya nggak jadi. Ya makanya dalam khuluq itu nanti suami boleh meminta kembali paling nggak seharga mas kawin, kita ganti rugi. Ya seperti itu. Makanya istri nggak punya hak talak. Nah jadi ada hak dan kewajiban gitu. Nah kalau kewajiban suami namanya nusus tidak dilaksanakan oleh istri, namanya nusus. Ya, dan para istri yang kalau khawatir mereka nusus, kata Allah fa'izuhunna, maka nasihatin, jangan langsung dipukul, ya kan? Nasihatin, ya. Dinasihatin gak mempan, karena kan perempuan macam-macam, pada nasihat sadar, ada yang enggak. Dua juruhunnya fil mataja. Ya, kita bahas kemarin bahwa juruhunna. Ya, maksudnya itu apa? Pisah rajam plus tidak ditanya, tidak ditegur. Itu masalahnya. Ya, tidak ditegur. Dalam fakih itu kan dijabarkan kemarin. Ya, tidak bertegur sapa batasnya berapa hari? Ulama jelas tidak boleh lebih 3 hari, karena Rasul bersabda, la yahillu lil muslimin ayajur akhahu fawqa thalathin. Ya, orang Islam nggak boleh tidak tanya kepada saudara sama muslim lebih dari 3 hari. Makanya lebih kepada diartikan bahwa juruhunnya itu bisa rajam. Nah, kedua juga mempan baru wadribuhunna. Ya, boleh, cuma bukan hak Allah. Sholat itu hak Allah. Ya, jadi kalau istri nggak sholat, suami hanya sebatas memberikan nasihat. Ya, gitu. Nah urusan ya memukul itu orang tuanya. Makanya suami harus lapor kepada orang tua. Ya begitu lapor, orang tuanya juga nggak sholat. Ya ribet dan gitu. Ya kan susah juga salah sendiri, nggak apa nyari ya istri dan keluarga yang nggak sholat, gitu kan? Begitu nggak sholat lapor, ya sama orang tua juga sendiri kagak sholat kan begini. Nah, itu tetap hak orang tua, ya hak orang tua. Nah jadi yang dimaksud memukul sini adalah bukan mukul yang meninggalkan cacat, ya mukul yang sifatnya mendidik. Nggak boleh bagian bukan, kayak itu sama. Ya suami mukul istri, ya itu udah tindakan terakhir udah. Ya atau anak mukul, ya bapak mukul anak kalau tidak sholat, ya. Kemudian namanya mukallaf, mukhtarun, tidak dipaksa, kemauan sendiri, ya kemauan sendiri, bertekad untuk apa? Al-kufri, untuk menjadi orang kafir, fi zamanin qaribin au ba'idin, baik dalam waktu dekat maupun dalam masa yang agak lama. Minggu depan jadi kafir, itu termasuk kufur. Itu kafir cita-cita, ya kan? Jangan, ya. Tapi yang azab, ya itu bagian daripada riddah atau murtad, ya. Yataraddadu fihi, atau dia ragu. Ya, kafir jangan gitu, kafir jangan. Ya itu termasuk. Wa yu'alliqu bil lisani awil qalbi ala syai'in wala muhalan akal, dan azab keinginan kotor kafir digantungkan, dikaitkan, ya baik dengan baik melalui lisan atau hati, digantungkan ala syai'in, kepada sesuatu walau muhalan aklian, sekalipun sifatnya muhal. Nggak mungkin terjadi. Oh ini, kalau saya bisa terbang, saya menjadi kafir. Kan bisa itu, orang bisa terbang. Ya kecuali dari pesawat, ya kafir. Mungkin jangan main dengan apa? Ucapan kafir. Karena itu kita sama muslim nggak boleh ngatain
Fafiru, kembali kepada yang terbaik. Ya, jangan gitu, nggak boleh mengkafirkan orang lain. Ya, itu bagian daripada murtad. Banyak puluhan, maka seketika dia kafir. Seketika dia menjadi kafir. Alhamdulillah. Aw ya'taqidu ma yujibuhu aw yaf'aluhu aw yatalaffazu bima yadullu alaihi ma'a i'tiqadin aw inadin aw istihza'in, atau dia meyakini sesuatu yang mewajibkan dia kafir, menyebabkan dia kafir, atau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir, atau dia mengucapkan ucapan yang menunjukkan kafir disertai dengan keyakinan atau pembangkangan atau penghinaan. Contohnya, kayak takidat qadamal alami, dia yakin bahwa alam ini qadim, alam ini kafir, karena yang qadim hanya Allah, alam ini baru. Kenapa? Diciptakan oleh Allah. Ya, dalam ilmu tauhid, menjaga tauhid, alam ini apa? Baru. Ya, kalau orang dulu bilang baharu, ya kan? Baharu yang bahasa apa namanya? Bahasa dulu. Ya, dulu kan baharu. Ya, agama itu, ya, itu apa namanya? Menjadi kafir kalau dia meyakini bahwa alam ini adalah qadim. Yang qadim firman Allah Subhanahu wa taala dan juga firman Allah. Firman Allah itu qadim karena menyatu dengan zatnya. Zat Allah itu qadim, enggak ada awal, enggak ada akhir. Tapi kalau alam ada awal. Ya kan? Ya, asalnya kan enggak ada. Lalu Allah ciptakan menjadi ada, namanya hadir nanti. Sesuatu yang baru. Nah, dia meyakini bahwa alam ini adalah qadim. Awirruhi, dan dia meyakini bahwa ruh itu adalah qadim. Ruh itu baru karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ruh dulu Allah ciptakan, baru badan. Ya, baru badan manusia. Kita tahu bahwa perkembangan Allah menciptakan manusia pertama dari segumpal, dari status mani dalam hadis sahih, lalu selama berapa hari? 40 hari, lalu menjadi segumpal ya, darah 40 hari, lalu menjadi segumpal daging 40 hari, lalu Allah bentuk. Berarti 120 hari, ya, 120 hari baru Allah tiupkan. Makanya orang aborsi itu ada tingkatannya, ya, tingkatan dosanya, semuanya dosa, tingkatan dosanya. Paling tinggi adalah kalau Allah sudah masukkan roh, ya, itu tanda kehidupan. Ya, Allah masukkan roh, ya, lalu diaborsi, nah itu sama dengan membunuh. Tapi kalau masih segumpal darah, segumpal daging, ya dosa memang nggak sebesar ketika sudah ditiupkan roh. Ya 4 bulan kan? Ya 4 bulan, 4 bulan, ya 120 hari. Ya, itu belum hari kan? Ya, makanya istilah 7 bulan itu sebenarnya juga dua-duanya nggak ada dalilnya, cuma menurut saya lebih cepat 4 bulanan sih. Ya, karena 4 bulan itu di situ Allah tiupkan roh. Ya, Allah jadikan asabul apa sakit sa'idun, ya, di situ. Ya, dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awhudusis sani'i, awhudus sani'i, dan yang meyakini bahwa penciptanya adalah baharu itu Allah. Allah
diyakini adalah baru. Nah kalau Allah baru kan berarti diciptakan. Siapa yang diciptakan Allah? Allah sebagai pencipta. Kalau Allah disebut diciptakan, siapa pencipta Allah? Kan bingung kan? Makanya konsep ketuhanan mereka itu amburadul. Yang benar adalah Islam. Yang benar adalah Islam. Ya itu. Ya. Kemudian ayat firman wa thabitun billahi ta'ala, atau menafikan, mentiadakan sesuatu yang sudah tetap bagi Allah bil ijma'i dengan konsensus ulama. Itu kal ilmi, seperti Allah mengetahui ilmu Allah. Ya, saudara mengatakan meyakini Allah mempunyai ilmu. Ya, itu murtad. Ya, ilmu Allah. Wal qudrati, seperti apa? Kekuasaan Allah. Dia mengatakan Allah tidak berkuasa. Maknanya itu bagian daripada murtad. Awal itu ma huwa manfir anhu bil ijma'i, atau dia menetapkan sesuatu yang dinafikan dari Allah bil ijma'i, dengan konsensus ulama. Ijma', ya, ijma' ulama termasuk salah satu dari 4 sumber hukum Islam. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis, ketiga adalah ijma', keempat adalah qiyas. Ini 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Ya, ijma' telah menetapkan, ya, bahwa Allah itu tidak berwarna. Lalu mengatakan kalau nih Allah warna kulitnya makanya ya bawahnya ya itu murtad kalau seperti warna. Padahal ijma' tidak mengatakan seperti itu, ya, ijma' ulama. Awiyat itu wujud ghairi wajibin, atau meyakini kewajiban yang tidak diwajibkan. Kasolatin sadisatin, seperti sholat yang ke-6. Sholat kita tahu yang wajib berapa? 5. Ada orang nambahin jadi 6. Diyakini sholat ada 6 fardu, ya, yang diwajibkan ada 6 waktu, 6 sholat, ya. Nah berarti apa? Ya bukan, ya, karena tidak diwajibkan oleh Allah. Wasoma ghairi Ramadan, dan meyakini ada kewajiban puasa selain puasa Ramadan. Ya, ini murtad. Karena yang Allah wajibkan hanya puasa Ramadan. Selain Ramadan hukumnya adalah sunnah. Aw yashukku fi takfir Yahudi wa Nasara, atau dia ragu di dalam mengkafirkan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dia ragu aja bagian daripada murtad. Apalagi mau bela, orang kafir mukmin muslim, orang Yahudi muslim, orang Nasrani muslim, ya, dia murtad. Kenapa? Karena Allah berfirman kalau mereka itu kafir. Apakah kalau lagi nakul inna Allah thalithus thalatha, sementara orang mengatakan Tuhan itu 3. Ya, Yahudi pemimpinnya yang menganggap Uzair itu anak Tuhan, ya, katakan apa? Kafir. Makanya Allah membagi kafir kan ada 2. Ada dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ada kafir dari luar ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, semuanya orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab sendiri yang menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani adalah kafir, dan kafir dari luar kitab disebut musyrik. Mesti kita sudah tahu kenapa Allah bedakan 2 kafir ini dengan nama masing-masing.
Ya, karena memang Allah perlakukan dua kelompok kafir ini berbeda. Ya, pertama dari segi penyembelihan. Ya, hewan yang dipotong oleh Yahudi dan Nasrani atau Nasrani, ya hewannya halal buat kita, ya, dan motongnya sama dengan kita, boleh kita makan. Kalau dikasih, boleh. Ya, dalam firman Allah surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Boleh, halal. Ya, tapi kalau di luar Yahudi dan Nasrani, dia motong ayam sama motongnya sama kita, nggak boleh kita makan. Ya, termasuk Hindu, Buddha dan seterusnya. Ya, itu beda. Makanya Allah sebutkan berbeda. Ya, Allah sebutkan berbeda. Ya, gitu. Bahkan, ya ini saya bukan nganjurin dan juga jangan heran kalau ada yang menentang. Itu wanita dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu boleh dinikah oleh laki-laki muslim. Ayat Al-Maidah tadi ayat 5, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Muhsanat, orang-orang baik, wanita-wanita baik dari ahlul kitab sebelum kamu. Sebelum kamu. Nah, itu pada hukum dasarnya adalah boleh. Ya, adalah boleh gitu. Ya, memang dalam mazhab Syafi'i, ya itu karena itu ayat tetap mengatakan boleh, cuma syaratnya ketat. Kalau diketahui nenek moyang mereka Yahudi maupun Nasrani, ya itu masuk Nasrani atau masuk Yahudi sebelum terjadi tahrif, perubahan terhadap Taurat. Ini nggak ada tahu. Dalam perubahan terhadap Taurat itu sebelum Rasulullah diutus. Kalau kita melihat sejarah Paulus itu kan kurang lebih 3-400 tahun sebelum Rasulullah diutus. Kan mulai dia itu Paulus yang merubah Taurat, yang menyebabkan orang Nasrani menganggap Isa itu Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Itu adalah Paulus. Kalau dalam tafsir Sahih, salah tafsir Jalalain, itu tulisannya bau lapsot. Ya, pakai sok bulus gitu. Ya, Paulus seperti itu. Nah, itu kan susah ditelusuri, gitu. Ya, susah. Ya, itu sementara ini bukan saya ngajurin, ya, ini secara hukum. Secara hukum, ya, gitu. Ya, secara hukum mungkin kalau ya ada bisa dengar atau ini pasti tentang, ya pasti tentang, gitu. Karena mereka melihatnya, mana boleh kan agama. Apalagi kalau kita lihat ya penjelasan dari Ustaz yang ramai pendidikan agama, ya, ini kan sebelum si anaknya Sule nikah itu kan ramai juga, nikah siapa? Hah? Siapa? Tahu dia tahu banget ya? Ya, sama Hindu, Hindu kan? Iya, sama kan? Nah, jadi ya, mau aja nggak apa-apa. Ya. Lama, tapi nyatanya katanya Islam, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini ya jarang yang menjelaskan ya, wanita Alkitab berbeda dengan wanita ya bukan Alkitab. Karena anggap beda agama nggak sama. Ya, itu juga baik supaya ya mereka tidak melakukannya. Cuma kan hukum tetap hukum gitu. Ya, itu kan yang sebenarnya. Ya, itu pun ya menurut Syukrogawi, Profesor Dr. Syukrogawi dalam kitab Al-Halalu Bainun wal Harum Bainun itu ada persyaratan. Kalau tidak merugikan laki-laki muslim, seperti contoh anak dari mereka itu ikut agama bapaknya apa, gitu. Atau si laki-laki muslim menjamin nanti kalau menikah, insya Allah saya bisa masukin Islam. Ini kita support, kita dukung. Yang juga, ya, nah nikahnya gimana? Mau nikah ada kewajiban mengucapkan 25 syahadat tadi kan? Ada nggak? Rukun nikah? Nggak ada. Rukun nikah ada 5, ya, ada 5 masih ingat? Udah lama sih dia pernah ada. Ya ada 5, nggak ada mengucapkan 25 syahadat, gitu. Jadi dalam pernikahan saja, ya, saja, gitu. Ya, karena nggak ada
kalimat syahadat. Tapi kok ini aja dipakai? Itu untuk hati-hati aja sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak ada kewajiban. Ya, seperti itu. Nah, jadi hukum dasarnya itu adalah boleh. Tapi kalau merugikan, ya umat Islam atau laki-laki Muslim ini lebih baik dicegah. Seperti contoh itu tadi, ya pokoknya status sosialnya berbeda, istrinya lebih tinggi, pokoknya dikhawatirkan laki-lakinya ikut agama istrinya, ini boleh dicegah. Boleh dicegah. Ya, ini kalau wanitanya dari ahlul kitab dan laki-lakinya Muslim. Tapi kalau sebaliknya perempuan yang muslimah, laki-lakinya yang ahlul kitab, ini mutlak tidak boleh. Ya, baik laki-lakinya dari ahlul kitab maupun dari luar ahlul kitab. Gitu. Ya, dari luar ahlul kitab tidak boleh. Di Muslim bukan ngajurin, ya ini hukum. Ya, sebab banyak yang menentang pasti. Karena kan karena diroknya terhadap Muslim, boleh agama kan gitu. Ya kan? Ya, padahal secara hukum boleh, cuma memang harus hati-hati gitu. Ya. Nah, kemudian kita gitu ya. Wakaya sudah contoh otak itu dia sujud, dimakhlukin kepada makhluk. Pada sujud dalam artian sujud ibadah. Ya, sujud seperti kita salat yang dimaksud. Bukan sujud ya malaikat kepada Nabi Adam. Itu bukan sujud ibadah. Kan perintah Allah kepada malaikat dan juga iblis agar sujud kepada Nabi Adam. Ini bukan sujud ibadah. Di dalam firman Al-Baqarah, wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan dan Allah kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, itu bukan sujud ibadah. Makanya ulama-ulama menafsirkan ada al-inhina, itu menundukkan badan begini doang. Ya, bukan sujud seperti kita sujud dalam salat. Karena kalau sujud dalam salat seperti sujud salat, ya ini hanya untuk Allah, nggak boleh kepada yang lain. Makanya dibenarkan sujud dalam Islam itu pertama sujud dalam salat. Karena dalam sujud itu anggota tubuh yang paling mulia itu muka dan kepala kita taruh paling bawah. Karena di hadapan Allah. Makanya Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajid. Orang yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Karena dalam sujud itu dia betul-betul merendahkan diri dia kepada Allah. Bukan hanya hati tapi diri. Ya, tapi diri. Jadi di samping hati juga kita peragakan dengan diri kita. Itu bagian yang paling mulia kita taruh paling bawah. Sama dengan tahiyat. Begitu illallah kita begini. Di samping kita ucapan kita juga pakai isyarat bahwa itu Allah, itu Esa. Hanya disunatkan dalam tahiyat, tidak dalam yang lain. Ada orang baca la ilaha illallah, kagak dapat pahala. Gak disunatkan kan? Karena yang kita lihat, Allah, dengan yang itu dapat pahala. Sunatkan ketika tahiyat doa, begitu illallah kita angkat. Di luar tahiyat nggak disunatkan, nggak disunatkan. Bahkan dalam sholat itu begitu kita illallah, kita pandang terus tuh lucu kita, itu pandang. Ya, yang semula ke tempat sujud begitu illallah, nengok tinggi ke tunduk illallah. Ya, itu sama. Ya, di samping raga kita, ya apa hati kita juga kita praktekkan dengan apa? Tanda Esa gitu ya. Kemudian dimakhlukin, sujud kepada makhluk. Ya, sujud kepada makhluk apapun bentuknya. Ya, kasonamin, seperti berhala. Seperti berhala. Ini sujud ibadah.
sujud ta'zim. Ya, sujud ta'zim. Makanya dibenarkan sujud pertama salat, kedua sujud tilawah, bisa dalam salat, bisa di luar salat. Kalau kita baca ayat yang disunahkan kita sujud tilawah, wasjud dari umpamanya. Kemudian yang ketiga adalah 2 kali sujud sahwi. 2 kali sujud sahwi. Ya, kalau itu pasti dalam sholat ya. Dalam sholat dan sebelum salam letaknya. Sebagai contoh, kalau timbul keraguan, biasanya kan antara 3 dengan 4, di 3 atau 4, jadi 3 dan dari 4. Oh, yang 4 cuma selesai kan? Ragu antara 3 dan 4, ya jadi 3. Jangan jadi 4 jangan. Ya nanti sebelum salam kita lakukan 2 kali sujud sahwi atau meninggalkan rukun. Misalnya jadi contoh, dalam rakaat pertama kita lupa sujud yang pertama, lupa kita. Begitu kita diri, kita ingat belum sujud, balik. Ya duduk dulu. Ya kalau sujud yang pertama kan dari diri langsung. Kecuali sujud apa, lupanya sujud yang kedua, duduk dulu baru sujud. Gitu. Ya lalu setelah itu diri baru dapat 1 rakaat. Jadi kalau rukun begitu ingat harus cepat dilaksanakan. Ya cepat dilaksanakan. Makanya kalau dibayar jawabnya gini, di rakaat pertama kita lupa. Ya, lalu rakaat kedua baru ingat. Lalu kita lakukan. Ya ini baru dihitung 1 rakaat, belum 2 rakaat belum. Karena tadi yang 1 belum sempurna. Ya nanti sebelum salam kita melakukan 2 kali sujud sahwi. Yang ketiga sujud syukur. Ini istilah ulama, ada mengatakan harus punya wudu, ada mengatakan tak punya wudu nggak apa-apa. Makanya pemain bola itu seketika, ya kan? Ya ketiga, terutama Muhammad Salah, Ibu Mani kan gitu. Ya tapi pengaruhnya bagus positif gitu. Ya orang Inggris jadi tahu tentang Islam. Ya itu, karena jangan disalahin lah. Orang pemain pendek sujud ya biarin aja. Ya ada pengaruhnya bagus ya. Kemudian wasyamsin, sujud kepada matahari. Ya. Nah, orang ini kan justru sujud kepada selain Allah ini merendahkan martabat dia sebagai manusia. Karena apa yang telah diciptakan di bumi ini untuk manusia. Manusia saja. Ya, itulah firman Allah. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi ini. Di bumi ini. Berarti kan buat kita tuannya. Kita tuannya. Gitu. Ya, semuanya berkhidmat melayani manusia. Melayani manusia. Kalau kita akan binatang buat manusia. Memang ada yang konsumsi, ada yang enggak. Tapi tetap buat manusia. Ya, bahkan ya batu ya dan sebagainya Allah ciptakan buat manusia. Ya buat bikin rumah, kan kita nggak makan batu, tapi itu kan buat manusia. Jadi ya semuanya adalah melatih kita. Tahu-tahu disembah. Ya tahu-tahu disembah ini kan berarti apa? Menjatuhkan martabat dia sebagai manusia. Ya itu. Makanya ya pantaslah kalau orang nanti orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah itu Allah akan jadikan makhluk yang paling rendah, asfalas safilin, menjadi makhluk yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka merendahkan diri mereka di dunia dengan beribadah bukan kepada Allah. Makanya kita terhormat sebagai orang beriman karena yang kita sembah adalah Allah. Ya, adalah Allah yang tak pernah menghina manusia. Ya. Terhormat kita itu orang beriman. Ya, itu orang menyembah kepada pohon besar itu menjatuhkan dia sebagai manusia. Kalau kita akan pohon manusia, ya, jadi kok disembah. Nah, itu kan seperti itu. Awya si ila kana ismi ma'ahliha bisa jadi. Atau dia berjalan ke gereja-gereja bersama
dia pemeluk agamanya, pemeluk agama gereja, agama Kristen. Ya. Bisa dilihat minazanahiri dengan baju model mereka. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu ahli kitab punya baju khusus. Kenapa? Karena kan dulu belum ada pencatatan, ya, pembukuan mana orang Yahudi, mana orang Nasrani, di mana mereka wajib bayar zakat, wajib bayar pajak, ya, wajib bayar pajak. Yang tinggal di negara Islam itu wajib bayar pajak karena keamanan mereka terjamin. Mereka nggak boleh perang, ya, keamanannya terjamin, ritual mereka dijamin. Mereka hanya diwajibkan jizyah atau pajak. Jadi supaya gampang narikinnya, mereka punya baju khusus namanya zanahir, pakai ketan kuning. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Dilarang kita pakai itu. Termasuk sorban kuning di dulu, ya, sorban kuning termasuk pakai khusus mereka. Ya. Sorban warnanya kuning, ya, warnanya kuning juga boleh. Ya kalau itu zaman Soeharto habis kita, ya, itu ya termasuk model mereka itu, ya, itu nggak boleh. Makanya kata Rasul, pantas abikomin bahwa itu. Ya, oleh karena itu pantas kalau ulama, ya, zaman penjajah Belanda itu mengharapkan pakai celana. Ya, kenapa? Identik dengan Belanda, ya, identik dengan ini saking ini ya. Di saat itu bahwanya benar. Kalau sekarang salah, jawabannya udah berbeda, ya kan? Ya, kalau dulu benar banget itu pakai celana adalah haram. Ya, mata sekali komen. Tetapi nggak niru-niru yang dari pakaian pertama. Dikhawatirkan kan niru-niru perbuatan seperti orang Belanda, gitu. Makanya diharamkan. Itu saking ya artinya dengan apa? Dengan Belanda gitu. Goya dan selain zanahir, ya, inilah sekira demikian yang mengenai bagian daripada riddah, ya, bagian daripada riddah. Jadi ya kalau kita melihat di sini, ya, apalagi mengucapkan ucapan ya keagamaan mereka itu sama, ya, itu ya ikut ya diikut ya bersama mereka ke gereja, itu juga bagian daripada riddah. Gitu. Ya, itu saya kira tindakan preventif, ya, supaya tidak mengikuti mereka. Dan saya kira cukup, mudah-mudahan akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam kita, iman kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anak-anak keturunan kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Ustaz Haji Taufik.